Pemirsa, sengkarut data penerima bansos selalu saja terjadi. Kementerian Sosial terus berupaya untuk memperbaiki data penerima bansos dan memutakhirkan data secara berkala. Pemutakhiran data ini penting untuk dilakukan agar bansos tidak kemudian salah sasaran atau justru diterima oleh mereka-mereka yang tidak berhak untuk menerimanya. Kita akan perhatikan informasi grafiknya berikut ini. Pada pekan lalu kalau kita ingat, Kementerian Sosial mengumumkan temuan mengejutkan setelah melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Sebanyak 31.624 ASN kedapatan menjadi penerima bansos, di mana 28.965 orang diantaranya merupakan ASN aktif dan sisanya adalah pensiunan. Mereka tersebar di 514 kabupaten kota di 34 provinsi yang berprofesi sebagai dosen, PNS, dan ada juga yang merupakan tenaga kesehatan. Bahkan Kementerian Sosial juga menemukan data sejumlah aparatur TNI Polri yang juga menjadi penerima bansos. Bantuan sosial yang diterima berupa bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan. Pemirsa, pegawai aparatur sipil negara seharusnya tidak menerima bansos karena merupakan pegawai pemerintahan yang memiliki penghasilan tetap. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menegaskan bahwa ASN yang terbukti menerima bantuan sosial akan mendapatkan sanksi disiplin dan harus mengembalikan bantuan uang tunai. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, hanya mereka yang masuk kategori fakir miskinlah yang berhak dan bisa untuk menerima bansos. Mereka yang kedapatan memalsukan data, verifikasi, dan validasi bisa dipidana yakni 2 tahun penjara atau denda maksimal 50 juta rupiah. Sementara mereka yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin bisa diancam pidana 5 tahun atau kemudian denda yakni sebesar 500 juta rupiah. Dan bisa kita perhatikan bahwa Kementerian Sosial sudah menghapus 33 juta data penerima bansos. Data ini merupakan data yang double ataupun penerima yang sudah meninggal dunia atau juga sebab-sebab lainnya. Angka ini bukan main-main. Kementerian Sosial menyebutkan bahwa angka ini setara dengan 11 kali jumlah penduduk Kota Surabaya. Dari hasil sensus 2020, jumlah penduduk di Kota Surabaya yakni mencapai 2,87 juta orang. Nah, pemirsa, untuk memperbaiki data penerima bansos, sumber data berasal dari usulan daerah dengan menyertakan penyebab, situs usul sanggah Kementerian Sosial, data bencana 5.140 pejuang muda yang bekerja dengan tagging lokasi dan foto rumah untuk mengecek langsung kondisinya, serta analisa Kemensos dengan geotak dan data spasial. Ironisnya, dalam verifikasi data langsung ke lapangan, Kementerian Sosial menemukan banyak alamat penerima bansos dengan geotagging yang bergeser dari lokasi aslinya. Bahkan Kementerian Sosial juga menemukan ASN penerima bansos yang beralamatkan di kawasan elit, yakni di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, biasa jika upaya ini bisa terus dilakukan, triliunan uang negara untuk bantuan sosial bagi rakyat miskin bisa diselamatkan. Perbaikan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala dan juga kontinu juga bisa membuat bantuan sosial lebih tepat sasaran serta meminimalisir pemalsuan data. Akan semakin banyak keluarga Indonesia yang terbantu dan akhirnya bangkit dari kemiskinan.